Saya itu sebenarnya punya keinginan untuk membuat perpustakaan kecil atau bisa dikatakan pojok baca ya. Karena apa? Saya lihat anak-anak sekarang itu kok minat bacanya itu kurang. Jadi kalau dengan adanya pojok baca, mereka akan mengurangi main game di HP. Itu keinginan saya. Tapi di sini kendalanya, saya ada buku, ya saya sudah mengajar belasan tahun sebagai pengajar non formal, adalah buku-buku pengetahuan untuk yang ditaruh di pojok baca. Ya masih butuh donasi juga sih, mungkin dari mbaknya atau dari pihak manapun boleh kalau ditaruh di pojok baca untuk menumbuhkan minat baca anak-anak sekarang. Adik-adik, di sini Mbak Mita dari Universitas Jember mau ngasih tahu ke adik-adik caranya menulis karangan. Nah, adik-adik pernah belum menulis karangan? Pernah. Udah lupa. Itu biasanya kalau di sekolah disuruh nulis pengalaman pribadi gitu. Ya, pengalaman belajar online gitu. Pernah. Nah, itu ada cara-caranya kalau mau nulis karangan. Yang pertama menentukan tema. Karena itu apa sih Mbak? Ya, tema itu adalah inti dari suatu bacaan. Jadi misal kamu baca cerita, terus kamu ditanya temanmu itu ceritanya tentang apa sih? Terus kamu bilang, oh itu ceritanya tentang liburan, gitu. Itu kan. Nah terus yang kedua menentukan rencana judul. Nah jadi kalau kalian udah menentukan mau nulis apa, misal kamu mau nulis liburanku kemarin, aku habis ke Malang gini. Itu kamu menentukan judul. Kalau udah tahu, misal judulnya liburan sama keluarga ke Malang, misal gitu. Oke, terus habis menentukan rencana judul, menyusun ke rangka karangan. Jadi karangan itu kan nanti kan jadinya beberapa paragraf, ya. Nah, tiap paragraf itu kan ada pokok pikirannya masing-masing. Misal paragraf pertama tentang kapan kamu liburannya. Jadi aku liburan pada saat hari Minggu kemarin, gitu. Terus paragraf kedua itu menceritakan aku liburan ke pantai Pantai Himalang namanya apa gitu. Terus yang ketiga, aku di sana bermain air dan bermain pasir bersama keluargaku, gitu menentukan karangan. Terus habis menentukan kerangkanya, nah kerangka itu tadi dikembangkan jadi cerita. Gitu. Kalau udah jadi tinggal ngasih judul. Oke, kalau tadi kan masih rencana, masih bisa diubah-ubah. Kalau ini karena ceritanya sudah selesai, judulnya bisa kamu ganti semenarik mungkin. Tuh. Nah, ini contohnya. Misal temanya aku pakai seragam. Terus rencana judulnya malu karena beda warna. Nah ini kerangka karangannya. Paragraf 1, aku bangun terlalu siang. Nah, paragraf 2, aku lupa bahwa seragam pramuka di hari Sabtu diganti dengan seragam merah putih. Nah paragraf 3, aku malu karena memakai seragam berbeda. Tuh. Nah. Saya Taras Mita, biasa dipanggil Mbak Mita dari Universitas Jember. Sekarang masih program KKN lagi, Mbak Mitanya. Sekarang mau ngajarin kalian gimana caranya membaca cerita di depan umum, di depan orang banyak. Ceritanya cerita apa Mbak? Ya pengalaman pribadi yang sudah kalian tulis minggu lalu. Nah, cara yang pertama yaitu pahami cerita yang akan dibacakan. Nah, kemarin ceritanya ditulis sendiri, pengalamannya sendiri juga. Jadi pasti kalian sudah paham kan? Paham. Yang kedua, berdiri dengan nyaman dan jangan tegang. Nah, nggak boleh tegang, karena kalau pas berdiri kalian tegang, kakinya gemeternya kelihatan. Oke? Jadi tahan, santai aja riwayat. Yang ketiga, baca dengan lantang dan pelafalannya harus jelas. Nah, bacanya harus keras biar penontonnya dengar. Terus pelafalannya harus jelas. Jadi A, I, U, E, O itu harus jelas. Ya. Yang keempat, perhatikan intonasi atau lagu kalimat. Ya, intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara ketika kita bercerita. Jadi kalau ceritanya kalian kaget, ya bilangnya, aku kaget gitu. Aku marah.
gitu. Aku sedih. Nah, harus gitu. Jangan kalau kaget terus bilangnya aku kaget. Nanti penontonnya malah bosan dengerinnya. Gitu. Terus selanjutnya, gunakan ekspresi muka yang sesuai. Nah, gunanya apa? Biar penonton itu pas mendengarkan cerita itu tertarik dan terhibur. Kalau kamu kaget ya, ekspresi mukanya, hah? Gitu. Nah, itu nanti penontonnya itu suka. Nah, yang keenam, yang terakhir, gunakan gerak tubuh agar ceritanya jadi lebih menarik. Jadi tangannya ikut main, badannya ikut ke sana ke sini waktu cerita gitu. Oke, jadi mari kita coba. Nama saya Mira, kelas 4 SD. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Ramai-ramai berlibur di pantai. Ini adalah pengalamanku saat liburan ke Blitar. Saat itu aku masih kelas 1 SD. Aku berangkat naik mobil bersama keluargaku. Ada kakek, nenek, kakak, adik, mama, ayah, dan aku. Kami berangkat jam 1 malam dari Sidoarjo. Perjalanan ke Blitar butuh 7 jam. Kami sampai di Blitar jam 8. Sesampainya di Blitar, aku dan keluargaku mampir di sebuah warung untuk sarapan. Setelah kenyang, kami melanjutkan perjalanan ke pantai. Kami sampai di pantai jam 9. Aku lupa nama pantainya. Yang aku ingat, pantainya bagus dan bersih. Ombaknya tidak terlalu besar. Suasananya sejuk dan tenang. Di sana aku bermain dengan adik dan kakak. Kami bermain pasir pantai dan tidak lupa bermain air. Setelah puas main, kami mandi. Kemudian kami makan bersama-sama. Kami makan ikan bakar dan minum es kelapa muda. Kami semua kenyang. Aku sangat senang berlibur dengan keluargaku. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Siva, kelas 4 SD. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Sakitnya sedikit, malunya banyak. Aku punya pengalaman yang memalukan. Aku masih TKB saat itu. Kejadiannya ketika aku mandi sore karena aku akan mengaji. Aku sedikit terburu-buru karena mama sudah mengomelku. Jadi aku sedikit berlari saat ke kamar mandi. Lalu aku mandi seperti biasa, dimulai dengan keramas, gosok gigi, kemudian menggosok badan dengan sabun. Saat itu aku memakai sabun cair. Aku sangat suka bermain air dan sabun. Ketika bermain sabun, aku sambil berjoget-joget. Tapi lantai kamar mandi sangat licin. Lalu aku terpeleset di kamar mandi. Badanku terbentur sangat keras. Sampai orang rumah mendengarnya. Aku menangis sangat keras. Mamaku panik, kebingungan, dan berteriak menanyakanku. Memang sakit, tapi banyak malunya. Terima kasih.